Mereka dipuji karena mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8. Engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Mereka berdusta akan kuserahkan padamu. Saudara, dikatakan bahwa mereka tidak menyangkal namaku. Dan itu dihubungkan dengan orang Yahudi yang disebut sebagai jemaah iblis, synagogue of Satan. Nah, saudara-saudara, itu berarti bahwa orang-orang Yahudi ini yang disebut jemaah iblis, mereka sedang berbuat jahat dan aniaya terhadap orang Kristen di Philadelphia. Nah, sebenarnya siapa mereka itu? Di Wahyu pasal 2 ayat 9 mereka sudah muncul. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, ya. Namun engkau kaya. Fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, mereka jemaah iblis. Ini muncul kembali di ayat kita. Jemaah iblis yang menyebut dirinya orang Yahudi. Saudara lihat yang warna biru, jemaah iblis sama, jemaah iblis. Menyebut dirinya orang Yahudi, menyebut dirinya orang Yahudi sama. Tapi dikatakan di sana bahwa fitnah mereka dan fitnah mereka di sini tidak bicara soal fitnah, tapi kemungkinan besar sama problemnya, yaitu orang-orang Kristen di Philadelphia sedang mengalami fitnahan yang begitu hebat dari kalangan orang Yahudi. Fitnah apa? Beberapa penafsir mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memfitnah orang Kristen di sana dengan berkata bahwa orang Kristen itu adalah orang yang suka makan daging manusia. Kenapa? Karena mereka mengatakan, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Maka mereka menuduh orang Kristen itu sebagai orang kanibal yang suka makan orang, daging orang. Dan pada waktu itu sejumlah bayi hilang. Lalu dituduhkanlah kepada orang Kristen. Orang Kristen yang tangkap bayi-bayi itu dan makan daging mereka, minum darah mereka. Akibat dari itu, maka orang Kristen ditindas sebagai penjahat-penjahat pada waktu itu. Orang Kristen punya perjamuan kasih yang namanya perjamuan agape. Tapi orang Yahudi memfitnah bahwa mereka melakukan pesta seks di sana. Gara-gara itu pemerintah menindas jemaat Philadelphia. Ada banyak orang Kristen, ada orang keluarga-keluarga kafir yang diinjili, lalu mereka masuk Kristen, lalu terjadilah perseteruan di dalam keluarga. Maka orang-orang Yahudi memfitnah orang Kristen sebagai penghancur-penghancur keluarga. Dan masih banyak fitnah yang lain. Gara-gara fitnah itulah maka orang Kristen dianiaya di Philadelphia. Ya. Nah, walaupun mungkin juga tidak ada cukup data tentang aniaya terbuka, tapi bagaimanapun juga mereka dimusuhi. Seperti kata Homer Henry, dia mengatakan tidak ada bukti yang kuat bahwa orang-orang kudus mengalami penganiayaan terbuka dari orang Yahudi. Tapi mereka dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dalam setiap cara yang memungkinkan. Sangat dimusuhi. Tapi biarpun mereka dimusuhi semacam itu, mereka tetap setia. Saudara-saudara, kekristenan di sepanjang sejarah itu mengalami penganiayaan yang begitu besar. Tapi dari sudut pandang eskatologi, ada satu masa aniaya besar yang disebut sebagai Great Tribulation pada masa yang akan datang. Saudara-saudara, bagaimana sejumlah orang Kristen di Afrika yang mereka ditaruh di atas meja, lalu mereka sementara hidup-hidup itu dikuliti, kupas kulit mereka seperti kupas kulit kambing. Kambing pun dikupas kulitnya saat sudah mati. Tapi orang Kristen masih hidup, dikuliti. Sementara yang lain itu digergaji. Kaki dua di atas, gantung satu di kiri, satu di kanan. Lalu persis dari selangkangannya itu digergaji sampai putus. Sementara itu ada jenis aniaya lain. Ada orang-orang Kristen yang tangan kiri disambung dengan kuda, tangan kanan disambung dengan kuda, kaki kanan dengan kuda satu, kaki kiri dengan kuda satu, masing-masing ke arah berbeda. 1, 2, 3, kuda-kuda lari ke arah berbeda. Maka menarik, dan ini orang hidup yang langsung melihat bahwa tangan putus, kaki putus. Itu aniaya terjadi. Begitu banyak aniaya terjadi. Kalau saudara mau tahu semua itu, cari satu buku yang namanya The Fox of Martyr. Itu cerita tentang penganiayaan orang Kristen di berbagai negara terjadi. Saya baca sebuah cerita bagaimana seorang pendeta di Cina, dia menginjili 2 kakak beradik dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Lalu pendeta inilah yang membaptis mereka, lalu mengajar mereka firman Tuhan, lalu melayani mereka di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan satu kali pendetanya ditangkap oleh musuh-musuh Injil
termasuk 2 perempuan kakak beradik itu juga ditangkap. Mereka bertiga di penjara dan diputuskan akan dihukum mati pada besok hari. Lalu saudara-saudara, tengah malam mereka menyuruh pendetanya menghadap pimpinan, dan pendeta pergi menghadap pimpinan, dan pimpinan menyampaikan bahwa besok kalian bertiga akan dieksekusi mati. Tapi kamu ada kemungkinan selamat. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kamu sendiri yang harus mengeksekusi 2 jemaat. Dan anehnya pendetanya setuju. Dan pada besok harinya di tempat eksekusi, senapan pistol diberikan kepada pendeta ini untuk mengeksekusi 2 jemaat. Tapi sebelum dia mengeksekusi 2 jemaatnya, 2 jemaat itu kakak beradik itu minta kesempatan untuk ngomong. Lalu mereka ngomong, pendeta, kalau ada orang yang layak mendapatkan rasa terima kasih kami paling besar, itu adalah pendeta. Dari mulut pendeta lah kami mendengar Injil yang menyelamatkan. Dari mulut pendeta jugalah kami belajar firman Tuhan. Dari tangan pendeta jugalah kami menerima air baptisan. Dari tangan pendeta jugalah kami menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan. Dan hari ini dari tangan pendeta jugalah kami 2 akan melepaskan nyawa kami. Pendeta, kami akan mati, dan seperti firman yang diajarkan pendeta, kami yang setia sampai akhir akan diselamatkan. Apabila pendeta menembak kami dan di kemudian hari pendeta menyesal, jangan lupa datang memohon pengampunan kepada Tuhan, dan dia pasti mengampuni pendeta. Pendeta itu tidak sanggup mendengar dan dia berteriak histeris, dong, dan 2 jemaat mati sekaligus di tangan pendeta. Itu terjadi. Kalau saudara baca jemaat Smyrna, ada uskup Smyrna bernama Polikarpus. Bagaimana Polikarpus? Saya hanya singkat cerita saja. Dia diminta oleh orang-orang Roma sangkali Kristus dan kamu lolos. Tapi dia bilang 87 tahun saya mengikut Kristus dan belum 1 detik pun dia mengecewakan saya. Apakah engkau mau menyuruh saya menyangkali dia di dalam beberapa detik? Tidak. Engkau dapat memisahkan kepala saya dari tubuh saya, tapi engkau tidak bisa memisahkan hati saya dari hati Yesus. Hari itu Polikarpus ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Saudara baca dalam kitab Wahyu, ada seorang namanya Antipas, saksiku yang setia dan benar. Antipas. Siapa Antipas? Itu menjadi sesuatu yang dicari tahu oleh para penafsir. Tapi sejumlah sumber mengatakan bahwa Antipas itu adalah seorang percaya yang dibunuh dengan cara apa? Mereka membuat semacam sapi dari perunggu. Sapi dari perunggu yang mana bisa ada pintu di perut sapi itu dan dibuka, lalu orangnya dimasukkan. Antipas dimasukkan, diikat di dalam sapi dari perunggu itu, dan sapinya dibakar. Dan itu sama dengan memanggang orang hidup. Dan Antipas mati dalam keadaan semati. Ada begitu banyak orang Kristen yang pada akhirnya mati di dalam Tuhan. Saudara, saya terima Yesus dalam usia yang sangat-sangat muda. Saya berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Tapi saya baru terima Yesus kelas 1 SMA. Waktu saya terima Yesus, saya begitu berkobar-kobar pada Tuhan. Lalu saya pernah berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya minta, jikalau engkau berkenan, biarlah mati saya itu menjadi mati martir. Tolong, saya tidak mau mati biasa, saya mau mati martir. Saya doa pada Tuhan begitu, tapi Tuhan tidak jawab. Tapi saya sudah minta begitu. Belakangan setelah saya belajar, saya tahu ada orang yang dipotong, ada yang digergaji, ada yang ditarik dengan kuda, ada yang kuku-kukunya dicabut, dilepas-lepas, ada yang disulap, ada yang permisi dibikin dari tombak lalu tusuk dari lubang mata, trak, seperti sate dipasang-pasang. Mengerikan sekali. Akhirnya saya jadi takut dan saya berdoa, Tuhan, kalau boleh saya tarik kembali doa saya. Kalau Tuhan berkenan saya mati biasa saja. Tapi Tuhan tidak menjawab juga. Jadi saya pernah meminta seperti itu, tapi saya sudah tarik kembali. Tapi dalam 2 permintaan itu Tuhan diam, tidak jawab apa-apa. Jadi saya tidak tahu yang mana yang Tuhan mau. Harapan saya mati baik-baik sajalah. Saya tidak mau seperti Petrus, saya siap mati demi Tuhan. Tapi begitu dalam kenyataannya menjadi menyangkal Tuhan. Saya percaya orang-orang yang setia sampai akhir bukan karena kekuatan mereka, tapi kekuatan Tuhan. Rasul Andreas itu memberitakan Injil di Ethiopia, dan di dalam catatan Eusebius, kalau Tuhan Yesus disalibkan kepala di atas, kaki di bawah. Petrus disalibkan di Roma, kepala di bawah, kaki di atas. Tapi Andreas disalib dalam bentuk Rux Tecusata, salib bentuk X. Dan
Ketika Andreas mau disalibkan, salibnya sudah siap dan berputar. Lalu dia mau dinaikkan dan dipakukan di atas kayu salib. Tapi Andreas berkata, sebelum saya naik ke atas kayu salib, izinkanlah, berikanlah saya sedikit waktu untuk berbicara dengan salib. Berbicara dengan salib? Ya. Izinkan? Ya. Maka Andreas pergi dan dia menghadap salib itu dan dia berkata, "Hail the precious cross." Oh, salib yang mulia. Hati ini sudah sangat rindu untuk bertemu dengan sang guruku, sang guru maha agung. Sekarang ya salib, bawalah aku sekarang bertemu dengan sang guru. Lalu dengan berani dia naik ke atas kayu salib, dipaku dan menariknya. Sementara dia dipaku, dia menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah. Demikianlah catatan dari Bapak Gereja Eusebius. Tentu saja kekuatan itu pasti dari Tuhan. Tapi bagi kita, bagian kita adalah apakah kita juga mempunyai tekad untuk setia dan tidak menyangkal nama Tuhan. Pada waktu saya masih kuliah, saya membaca sebuah buku kecil terbitan dari YPPII Batu Malang. Saya tidak tahu buku itu masih bisa didapat sekarang atau tidak. Tapi bukunya kumpulan kesaksian. Buku itu berjudul Menyangkal Yesus atau Ditembak Mati. Dan buku itu kesaksian dari seorang di Indonesia. Entah ceritanya, saya sudah lupa ceritanya di wilayah mana di Indonesia ini. Tapi pada zaman PKI, di mana pada waktu itu ada kebaktian di gereja seperti ini. Sementara kebaktian berjalan, tiba-tiba serombongan orang datang, membawa senapan dan memberondong, melepaskan beberapa tembakan. Dan begitu banyak jemaat sudah lari kabur dari jendela. Sisa pendeta, majelis, dan satu anak sekolah minggu. Mereka tidak bisa lari. Pada saat semacam itu, para komunis itu masuk. Dan mereka lihat gereja. Ini gambar siapa? Foto siapa? Foto Tuhan Yesus. Copot. Dicopot. Taruh di situ. Taruh. Sekarang kami minta masing-masing maju. Kencing di atas gambar itu. Siapa tidak kencing, pisah, ditembak mati. Mulai dari pendeta. Dan pendeta itu maju. Dan kencing di atas gambar itu. Di sana. Majelis pertama maju, kencing. Majelis kedua, sampai majelis terakhir. Semua kencing di atas gambar Yesus. Satu anak sekolah minggu, maju. Dan anak sekolah minggu itu maju. Langsung dia berlutut di atas gambar Tuhan Yesus yang penuh kencing pendeta dan majelis itu. Lalu dia peluk gambar Tuhan dan bilang, Tuhan Yesus, kalau aku harus mati hari ini, biarlah aku mati dengan Tuhan Yesus. Dan dia menangis di situ. Tapi sesuatu terjadi. Orang yang memerintahkan kencing itu mengangkat anak itu dan menempatkan di sisi yang lain. Lalu dia menghadap pendeta dan majelis. Kami komunis datang ke sini mencari pengikut terhadap Tuhanmu yang setiap hari kamu setia dan puji melayani sembah. Kamu berani mengencingi, kamu tidak setia. Bagaimana kamu bisa setia kepada kami? Orang seperti kalian tidak layak hidup. Maka ditembaklah mati semua orang yang ada di situ. Satu-satunya yang selamat adalah anak sekolah minggu itu. Dan anak sekolah minggu itulah pada akhirnya masuk sekolah teologi di I3 Batu Malang. Dan dialah yang menulis buku itu, Menyangkal Yesus atau Ditembak Mati. Kalau sementara kita kebaktian, tiba-tiba peristiwa yang terjadi sama terjadi. Mau lari dari mana? Satu-satunya di sini. Berapa orang yang tertinggal? Akan ada masa sukar bagi kita. Tapi orang-orang yang dipuji Tuhan adalah orang-orang yang tidak menyangkal nama Tuhan. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.